أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس أوصي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu bentuk dari ciri orang-orang bertakwa adalah meninggalkan perkataan-perkataan buruk, contohnya berupa caci maki dan juga kebohongan-kebohongan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan la taqumus sa'atu hatta yukhawwal al-aminu, kiamat tidak akan datang hingga akan munculnya suatu masa di mana orang-orang yang amanah dianggap khianat. Wa yu'tamana al-kha'inu, sebaliknya orang yang berkhianat dianggap amanah. Hatta yadhhara al-fuhsyu wa at-tafahhusyu, hingga sudah marak menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat cacian, cercaan, caci maki, saling ejek, seolah-olah itu menjadi hal yang lumrah di masa dekatnya dengan kiamat. Bahkan waqati'atul arhami, juga memutuskan tali silaturahim hanya karena perbedaan pilihan dalam pilpres, silaturahim terpecah. Caci maki sampai pada mimbar-mimbar khutbah dan diklaim sebagai bentuk ibadah, diklaim sebagai bentuk perjuangan. Politik praktis dianggap sebagai bagian daripada uslub syariah. Politik praktis diklaim sebagai sebuah usuluddin, hingga mimbar-mimbar khutbah Jumat banyak diisi dengan provokasi. Wasu'il jiwari, dan memiliki tetangga yang buruk hanya karena pilpres yang sudah berlalu, dengan tetangga sudah tidak mau saling tegur sapa dan saling membantu satu sama lain. Yang ada menutup diri, bahkan terus menerus menebarkan kebencian. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Allah yang diriku ada pada genggamannya. Inna matalal mu'mini, sesungguhnya perumpamaan orang mukmin lakamat alil qit'ati minadz zahabi, itu seumpama potongan emas. Nafaqa 'alaiha sahibuha falam taghayyar wa lam tahfuz. Jika pemiliknya ingin membentuk batangan emas itu, membentuk cincin, membentuk kalung atau apapun, maka harga emas itu tidak akan berubah, nilainya tetap tinggi. Begitulah selayaknya menjadi seorang mukmin, menjadi karyawan, menjadi pimpinan, menjadi pejabat, menjadi rakyat, menjadi pengusaha. Selama dia mukmin, tetaplah dia bagaikan emas, dibentuk dengan apapun. Jika dia mengamalkan syariat Islam dengan benar, akhlak Islam dengan baik, maka tentu Allah memuliakannya. Tapi walaupun dia menjadi pejabat tapi korupsi, maka apalah kemudian yang ada pada dirinya. Dengan dalih dia akan bersedekah dengan hasil korupsinya untuk umat, tapi hasil korupsi sehingga dihalalkan. Korupsi halal asalkan untuk umat, untuk umat partainya mungkin, untuk umat kelompoknya mungkin. Itu yang menghalalkan seperti itu sudah banyak zaman sekarang. Na'udzubillah. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang diriku ada pada genggamannya, pada kekuasaannya. Inna matalal mu'minina kamatalin nahlati, innal mu'minina kamatalin nahlati, mu'min itu harusnya seperti lebah, sekelompok lebah. Akanat thayyiban, makanannya bagus, saripati bunga. Wa wadu'at thayyibah,
yang dikeluarkannya juga bagus, yakni madu. Kalau orang mukmin itu harusnya yang dikonsumsi makanannya yang halal, minumannya yang halal, ilmu yang diterima juga sanadnya sampai kepada Rasulullah. Tidak hanya cukup dari internet sehingga menyalah-nyalahkan ulama. Nah, itu bukan seorang mukmin yang begitu. Hanya ngaku muslim. Karena nanti keluarnya provokasi, keluarnya membid'ah-bid'ahkan, keluarnya menyalah-nyalahkan ulama. Padahal tidak jelas makanannya dari mana. Makanan batin itu ilmu, minuman batin itu zikir. Kalau orang nggak mau belajar, maka dia akan lemah keimanannya. Kalau dia tidak mau zikir, maka kurus, kering, dahaga, selalu resah dengan duniawi walaupun pintar. Merasa dirinya lah yang harus hebat, yang lain salah, dirinya lah pemilik surga, yang lain kontrak nanti di neraka. Seperti itu seorang-orang. Padahal yang diklaim salahnya ulama. Itu akibat salah makanan batin ilmunya. Kemudian seorang mukmin harusnya makanannya baik, yang dikeluarkannya juga baik, tutur katanya baik, perilakunya baik, menolong orang lain juga dengan ketulusan. Wa'at falam tuksir walam tufsid. Kalau dia hinggap di batang pohon yang ada bunganya, bahkan membuat sebuah koloni untuk membentuk sarang lebah, untuk membangun sebuah hal yang bermanfaat, dia tidak mematahkan rantingnya, tidak merusak bunga-bunganya yang indah, tidak merusak sampai berguguran karena disedot, diserap saripatnya. Tidak. Begitu pula kita selaku karyawan di perusahaan ini, jangan menjadi perusak di tempat kita mencari nafkah sendiri, apalagi untuk sesama. Jadilah bermanfaat. Pupuk perusahaan ini dengan kejujuran, pupuk perusahaan ini dengan dedikasi yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan hasilnya. Bahkan mungkin ketika perusahaan ini menjadi besar, maka keluarga kita, anak-anak kita, kerabat kita bisa juga mencari nafkah wasilah di perusahaan ini. Tapi kalau kita merusaknya, bagaimana mungkin kita bisa membawa keluarga kita yang ada diri kita pun siap-siap kehilangan pekerjaan? Na'udzubillah, bangun kejujuran, bangun. Masyurah hadir rahimahumullah. Di dalam suatu riwayat yang lainnya, sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, ya'ti 'alan nasi aw yakunu fi akhirin nas, akan datang di akhir zaman pada manusia zamanun afdalu a'malihim bainahum at-talau, yang menurut mereka sebaik-baik amal pada masa itu adalah caci maki. Jadi nanti akan datang suatu masa caci maki dianggap perjuangan, provokasi dianggap jihad. Yusammu yasumuna al-antan, dan mereka menamai itu semua caci maki itu sebagai perjuangan. Mereka mengatakan inilah perjuangan, menyampaikan kata-kata yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, tapi kalimatnya kalimatul batil, bukan kalimat haqqin, yang jelas kalimatul batil. Itu sudah banyak. Riwayat ini isnaduhu sahihun, sanad riwayat ini sahih. Bahkan kedustaan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah marak terjadi di masa ini. Padahal diriwayatkan an Abil Asqa wa Tiraq bin Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min a'dhamil fira an yad'i ar-rajul ila ghairi abihi. Di antara sebesar-besarnya dosa, salah satu bagian yang dosanya besar adalah seseorang menisbatkan dirinya kepada selain ayahnya yang bukan nasabnya, diakupkan. Aw yura'aynahu ma lam tara. Kemudian dia juga, atau bagi orang-orang yang mengaku melihat sesuatu padahal tidak, saksi palsu atau yang lain sebagainya, atau dia menganggap mengetahui sesuatu padahal tidak, itu juga bohong. Aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, atau berkata mengatasnamakan Rasulullah dengan sesuatu yang Rasul tidak mengatakannya, ataupun
Dia mengaku telah mendapatkan petunjuk dari Rasulullah. Demikian mimpi ketemu Rasulullah, kata Rasulullah demikian. Padahal tidak. Maka kata mufassir dari hadis ini, annal kadhiba fir ru'ya kabiratun. Kebohongan dalam mimpi sekalipun, mengatasnamakan mimpi Rasulullah SAW padahal tidak, maka itu adalah dosa yang besar. Li'annahu kadhiba 'ala Allahi fi annahu arahu kada wa huwa lam yara ma yaqulu. Karena dia mengungkapkan sesuatu yang tidak Allah berikan petunjuknya kepada dia. Sehingga dalam suatu hadis yang lain, man kadzdzaba bi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, siapa yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan diriku, maka silahkan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Sudah ada seseorang simpulan atau saya mengetahui bahwasanya sudah bermimpi ketemu Rasulullah, kata Rasulullah demikian, tapi ternyata tidak, maka itu kedustaan, dosa besar. Kata Rasul, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari caci maki, dari provokasi kepada hal-hal yang buruk, apalagi yang bisa menghancurkan persatuan Islam dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dan menghindarkan kita dari kedustaan-kedustaan, terlebih mengatasnamakan agama sehingga akan meruntuhkan marwah Islam itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innaka samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhan nas, usini wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma jma' ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma qawwi ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma barik ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir li ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma astur uyuba ummat sayyidina Muhammadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa sallu 'ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.